Hai Sobat Koko, jadi welcome back to my channel. Di video kali ini Koko berada di satu tempat cafe ya, jadi namanya itu Hangout Cafe. Nah, untuk lokasinya itu tepatnya ada di Nagoya Hill ya. So, seperti biasa, Koko akan menjawab banyak sekali pertanyaan ya. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya di kolom komentar YouTube. So, mau tahu jawabannya? Yuk, langsung saja. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Christina Nugroho ya. Kok mau nanya kalau angka di variabel-variabel X-nya saat di outlier ada yang terletak di kiri, apakah mempengaruhi ya kok? Terima kasih. Nah, iya, jadi ini sedikit lucu ya. Kenapa? Karena aku bisa jelaskan di bagian yang outlier ya, itu biasanya kan yang dilihat adalah tandanya atau simbolnya. Nah, untuk simbolnya itu ada dua, ada yang bulat dan ada yang bintang. Nah, pertanyaan kamu, kalau angka-angka di variabel X-nya itu saat di outlier ada yang terletak di kiri, ini maksudnya apa ya? Jadi kok kurang paham. Karena yang harusnya difokuskan adalah yang bentuk bintang dan bentuk bulat. So, coba dicek aja lagi. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dicek ya, itu saran Koko kamu hapus yang tanda bintang. Kenapa? Karena yang bintang ini dia nilainya lebih ekstrim dan mempunyai kemungkinan lebih besar menyebabkan data menjadi tidak normal. Sedangkan kalau yang bulat ini, kalau misalnya kamu sudah hapus yang bintang, selanjutnya masih belum normal, ya itu yang bulat tetap harus dihapus juga, gitu ya. Jadi untuk yang di sebelah kiri itu Koko kurang paham ya. Yang ada tuh di atas sama di bawah. Kalau yang di atas berarti ekstrimnya itu nilainya itu positif, sedangkan kalau misalnya di bawah garis kurva, bukan kurva ya, batang. Jadi di grafik batang itu kalau di bawah berarti nilai ekstrimnya negatif. Ya, sekarang Koko coba dicek ulang aja lagi. Oke, jadi selanjutnya ini ada pertanyaan dari akuntansi UWM ya. Jadi ini pertanyaannya itu, teman-teman bisa lihat. Ini pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya kalau aku baca, ini udah habis berapa menit nih. Jadi gak apa-apa, aku baca aja ya. Halo Kak, saya mau nanya. Oke, halo juga ya. Data penelitian saya kan nggak normal. Jadi saya ubah menggunakan rumus LG10 tanda kurung K kurang X. Oke. Berdasarkan tabel unstandardized residual dan hasilnya jadi normal. Namun setelah outputnya keluar, jumlah N malah berkurang jadi 18. Yang sebelumnya jumlah N ada 66. Wow, ini berarti ada satu kesalahan ya, dan nggak boleh dilakukan harusnya. Tapi jumlah N yang keluar tidak sinkron dengan nilai Y setelah ditransform, yakni sebanyak 19. Dan dari hasil outputnya, dalam tabel-tabel yang muncul hanya 3 variabel X, 1 variabel nggak muncul. Apakah ini karena saya menggunakan unstandardized? Iya, jawabannya tidak ya, bukan karena penyebab itu, melainkan itu ada data kamu yang exclude. Jadi ada mungkin gini, ada rumus yang mungkin kamu belum sempat masukkan, jadi kelewat, jadi dia hilang, datanya excluded, oke. Kemudian setelah saya tanyakan beberapa orang, katanya yang dilihat hanya histogram masing-masing variabel, bukan histogram unstandardized residual. Jadi saya uji lagi. Oke. Nah, sebelum saya uji lagi menggunakan acuan masing-masing histogram variabel, saya mengecek lagi tingkat masing-masing variabel dan hasilnya yang belum signifikan itu variabel X1 yakni sebesar 0,013 dan variabel Y yakni sebesar 0,000. Oke, baik. Setelah itu saya melihat histogramnya untuk variabel X1 dan Y. Dari hasil histogram dari variabel X1 dan Y lebih condong ke kanan. Jadi saya menggunakan rumus LG10 tanda kurung K kurang X tanda kurung lagi, dan hasilnya pun menjadi normal. Tapi yang saya transform hanya variabel
X1 dan Y apakah bolehkah karena berdasarkan hasil tabel KS hanya variabel X1 dan Y yang belum signifikan ya, ataukah semua variabel harus ditransform? Ya, jadi ini Koko sambil baca pertanyaannya sambil langsung jawab ya. Kenapa? Karena kalau Koko baca habis semua pertanyaannya baru jawab, nanti kalian nggak ngeh, maksudnya jawabannya itu nggak dapat gitu ya. Nah, itu jawabannya kamu transform data ya sesuai bentuk histogram. Jadi kalau misalnya ada contoh di sebelah kanan, ya ditransform sesuai bentuk transformnya gitu. Tapi kalau misalnya dia condong lebih ke kiri, ya sesuaikan. Tapi kalau misalnya dia gelombang atau membentuk kurva lonceng, ya itu berarti datanya oke, nggak masalah ya. Yang hasil kedua pun jumlah n-nya tinggal 19. Jumlah ini sesuai dengan nilai variabel y yang muncul setelah ditransform menggunakan rumus LG10 K kurang X. Dalam penelitian saya, nilai tertinggi untuk variabel y itu 1,076923007, di mana nilai 1, ini bla 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 ya. Jadi dalam variabel y ada 47. Dalam tabel hasil output semua variabel X ada. Oke, mantap. Variabel Y pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, rumus yang saya pakai CSRDZ sama dengan 1 plus total XIJ bagi NJ kali 100%. Keterangan CSRDZ Corporate Social Responsibility, harusnya responsibility ya, Disclosure Index. Untuk NJ jumlah item pengungkapan perusahaan DJ, X1J dummy variable di mana 1 untuk jika item I diungkapkan dan untuk 0 jika item I tidak diungkapkan. Variabel X umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, reference. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kan berarti variabelnya itu data sekunder ya. Jadi kalau data sekunder ya, jadi kalau data sekunder itu gini. Jadi kalau data sekunder cara outputnya itu aku kasih tahu itu ada statistik deskriptif, selanjutnya ada uji normalitas ya. Habis itu ada uji multikolinialitas, ada uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, habis itu ada analisis regresi linear berganda. Lalu ada uji hipotesis dibagi menjadi dua, itu ada uji T dan uji F. Dan yang terakhir itu koefisien determinasi atau R-square ya. Nah, sedangkan di bagian Y kamu, ini kan datanya berbentuk dummy ya. Ini kalau Koko lihat sih, cake-nya dummy ya, tapi kalau misalnya dengan rumus sih kalau dikali 100% datanya nggak jadi dummy ataupun datanya menjadi rasio, sehingga untuk cara pengujiannya seperti yang tadi Koko sudah jelaskan gitu. Dan untuk X-nya harusnya nggak bermasalah ya, karena umur perusahaan ya itu bukan angka dummy. Selanjutnya ukuran perusahaan itu juga bukan, itu rasio, profitabilitas rasio, dan leverage juga rasio. Jadi intinya kalau misalnya datanya nggak normal ya dinormalkan aja dulu dengan outlier ataupun transformasi data gitu. Dan untuk datanya misalnya ada minus, yaitu gunakan transformasi data minus karena beda pengujian beda hasilnya juga. Oke. Wow, ini serius nih, terpanjang yang pernah ada. Oke, di sini sudah ada pertanyaan dari Sopiatun 123 ya. Kok berarti dilihatnya dari R-square atau adjusted R-square? Kalau adjusted R-square-nya negatif berarti gimana ya kok? Oke, jadi pertanyaannya itu kan dia kamu nanyanya di bagian heteros ya. Jadi bagian heteros uji White. Nah, di sini untuk nilai R-square yang negatif berarti itu masih ada yang nggak normal atau masih ada yang salah. Jadi kamu nggak boleh langsung masuk ke uji R-square. Jadi di awalnya itu kamu harus benerin dulu tuh. Nah, saran Koko coba cek video Koko yang mungkin tentang outlier ataupun tentang transformasi data. Jadi kamu okekan dulu datanya sudah normal, selanjutnya baru diuji sampai dengan R-square. Karena nilai R-square itu kisaran dari 0 sampai dengan 1 atau 0 sampai dengan 100%. Nah, di sini kamu mendapatkan nilai negatif. Kok bisa negatif? Kan aneh sekali dong. Masa ada angka yang berpengaruhnya sampai negatif di bagian R-square, sedangkan patokannya itu kan dari 0. 0 itu paling rendah. Nah, kalau kamu dapat negatif berarti itu error ya. Jadi coba dicek aja video Koko yang sudah tadi Koko sebutkan.
Oke, jadi sekian video Koko kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like di sini dan klik juga tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya Koko mengupload video, kalian adalah orang yang paling pertama untuk menyaksikan video Koko ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol share yang ada di sini ya, supaya teman-teman yang lagi skripsi bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari video-video Koko ya. So, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan see you in the next video. Bye.